Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan satu film India yang berjudul Runaway 34 yang dirilis di tahun 2022. Merupakan sebuah film yang ditulis dan disutradarai oleh Ajay Devgan yang juga merupakan tokoh utama dalam film ini. Menceritakan tentang Kapten Vikram Khanna, seorang pilot senior dengan jam terbang yang sudah tidak diragukan lagi. Ia bekerja di salah satu perusahaan maskapai penerbangan bernama Skyline 777. Hingga suatu ketika, saat ia menerbangkan pesawat dari Dubai menuju Cochin, India, pesawat hampir saja mengalami kecelakaan. Namun karena kemahirannya, kecelakaan itu bisa terhindarkan. So, bagaimana kisah lengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang berada di menara pengatur lalu lintas bandara. Ekspresi mereka tampak terkejut ketika melihat satu pesawat yang saat itu hendak melakukan landing. Skin berganti 2 hari sebelumnya. Seorang pria berkacamata hitam dengan seragam dinasnya berjalan tegap keluar dari bandara. Dia adalah Kapten Vikram Khanna. Saat itu dirinya sedang berada di Dubai setelah melakukan penerbangan dari India. Selanjutnya ia pergi ke hotel untuk beristirahat sambil menunggu jadwal penerbangan besok malam. Vikram mempunyai seorang istri dan satu putri yang akan berulang tahun 3 hari lagi. Vikram berjanji kepada putrinya selesai penerbangannya besok ia akan mengambil cuti dan kembali ke rumah. Di malam hari rekannya bernama Sandy menelponnya. Sandy mengajak Vikram melakukan party di sebuah klub malam. Di sana mereka menggoda seorang wanita bernama Anjali dan mereka pun berpesta sampai dini hari. Pukul 6 pagi Vikram kembali ke hotel dan beristirahat sampai pukul 6 sore. Selanjutnya ia bergegas ke bandara untuk melakukan penerbangan tujuan Cochin, India. Seorang pilot wanita bernama Tania Albuquerque menjadi kopilot dalam penerbangan tersebut. Kepala penanggung jawab laporan memberikan detail informasi tentang situasi lapangan dan cuaca saat penerbangan nanti. Dan tak sampai 1 menit, Vikram sudah bisa menghafal semuanya. Dengan membawa 150 orang penumpang, selanjutnya pesawat pun segera take off tanpa ada kendala sama sekali. Sampai ketika sudah berada di atas ketinggian 35.000 kaki, Vikram kemudian mengaktifkan sistem autopilot. Karena efek party semalam, Vikram kini sangat mengantuk dan ia pun sempat tertidur sejenak. Beberapa saat kemudian, Tania terlihat kesulitan saat menjalankan sistem autopilot dan membuat Vikram terbangun untuk membantunya. Vikram mengatakan pada ketinggian 35.000 kaki tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Seringkali kesalahan kecil bisa menyebabkan bencana yang serius. Di saat yang bersamaan, seorang pramugari bernama Mihika datang menawarkan minuman kepada mereka. Vikram memesan secangkir kopi hitam. Ia juga mengatakan agar Mihika menambahkan alkohol berjenis gin di kopinya. Selanjutnya Vikram keluar dari ruangan pilot lalu menghabiskan kopinya di kamar mandi. Dari percakapan selama perjalanan antara Vikram dan Tania, disimpulkan jika Vikram saat ini sangat kelelahan karena jadwal penerbangannya yang sangat padat. Ia juga mengatakan jika ia sudah sangat rindu dengan keluarganya dan berharap bisa secepatnya sampai di rumah. 45 menit sebelum tiba di Bandara Cochin, Tania menyampaikan jika bahan bakar yang tersisa saat ini ada sebanyak 4.800 kg. Vikram meminta kepada semua penumpang untuk mengecangkan sabuk pengaman karena sebelum landing mereka akan mengalami beberapa guncangan karena cuaca yang buruk. Sementara di tempat lain kita dikenalkan dengan seorang pria bernama Tuan Tripati yang bertugas sebagai pengatur lalu lintas di menara Bandara Cochin. Saat itu kondisi kesehatannya tidak stabil karena putrinya baru saja tertimpa musibah. Bosnya mengatakan jika seharusnya ia berada di rumah dan tak perlu bekerja pada malam ini. Namun Tripati tak terlalu memperdulikannya.
Singkatnya, pesawat kini hampir tiba di Bandara Kochi. Tania mengabarkan jika mereka sebentar lagi akan melakukan landing. Ia meminta agar dikirimkan detail informasi cuaca saat ini. Tuan Tripati menyampaikan jika saat ini hujan turun sangat deras dan jarak pandang di bandara sangat rendah, hanya 1.500 meter. Dengan jarak pandang tersebut, kemungkinan pesawat landing pasti akan terganggu. Tuan Tripati kemudian menyampaikan jika beberapa saat yang lalu pesawat dari Teluk Pasifik yang seharusnya landing di Cochin telah dialihkan ke Bandara Trivandrum dan sudah landing dengan selamat. Ia pun menyarankan kepada Vikram agar melakukan hal yang sama karena cuaca di sana cerah dengan jarak pandang 3.000 meter. Dengan jarak yang hanya 200 km, Tania berasumsi jika cuaca buruk yang terjadi di Cochin saat ini kemungkinan juga terjadi di Trivandrum. Untuk alasan keamanan, Tania mengusulkan agar mereka melakukan landing di Bandara Bengaluru yang jaraknya lebih jauh, karena saat ini pesawat masih memiliki 3.900 kg bahan bakar, dan untuk mencapai Bengaluru hanya membutuhkan 3.300 kg bahan bakar. Namun usulan tersebut ditolak oleh Vikram. Ia mengatakan agar Tania tidak membuat keputusan hanya berdasarkan instingnya, karena jika instingnya salah mereka tak akan bisa selamat. Kepala lalu lintas menara mengatakan jika arah angin telah berubah, jarak pandang yang tadinya 3.000 meter kini sudah menurun drastis. Bahkan diperkirakan beberapa saat lagi jarak pandang mendekati titik nol. Ia memerintahkan kepada pegawainya agar menyampaikan hal tersebut kepada semua menara penerbangan, terutama Menara Cochin, agar tidak ada pesawat yang melakukan landing di Bandara Trivandrum sampai esok pagi. Di sini barulah ketegangan yang sesungguhnya terjadi. Tuan Tripati yang sudah mendapatkan laporan dari Trivandrum tiba-tiba mengalami batuk dan sesak yang sangat luar biasa. Tanpa disadari, laporan yang seharusnya ia sampaikan kepada Vikram kemudian terikut dengan sapu tangan yang ia genggam. Alhasil petugas yang menggantikan posisinya tidak mengetahui jika laporan itu belum disampaikan. Karena sudah mengelilingi Bandara Cochin selama 25 menit, Vikram melihat jika cuaca tak juga berubah. Dengan mempertimbangkan bahan bakar yang tersedia, ia pun memutuskan pergi ke Bandara Trivandrum atas laporan yang diberikan Tuan Tripati sebelumnya jika cuaca di sana cerah. Sama seperti Tania, salah satu penumpang yang berprofesi sebagai jurnalis penerbangan yang mengetahui jika pesawat akan landing di Trivandrum mengatakan kepada penumpang lainnya jika pilot telah mengambil keputusan yang salah. Ia berasumsi jika cuaca buruk terjadi di Cochin, kemungkinan cuaca yang sama juga terjadi di Trivandrum. Karena hal tersebut, keadaan di kabin penumpang menjadi panik dan tak terkendali. Vikram keluar dari ruangannya. Ia menyuruh agar semua penumpang untuk tetap tenang, dan ia berjanji akan melakukan yang terbaik demi keselamatan mereka semua. Petugas lalu lintas di Menara Trivandrum sangat terkejut ketika mendapati salah satu radar pesawat ditemukan berada di daerah bandara. Mereka tak percaya jika ada pesawat yang belum mengetahui laporan cuaca terkini. Ketika sudah terhubung, mereka memperingati agar Vikram berbalik arah ke Bandara Bengaluru. Namun hal itu sangat mustahil karena pesawat sudah tak memiliki bahan bakar yang cukup untuk kembali ke sana. Vikram mengatakan jika ia tidak mendapatkan laporan tentang cuaca buruk yang saat ini terjadi di Trivandrum. Dengan kata lain, kini tak ada pilihan lain selain melakukan landing secepatnya. Semua petugas dari pihak ambulans dan keamanan sudah bersiap jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pihak menara memerintahkan agar Vikram mengambil landasan pacu nomor 16. Namun setelah mencobanya, kemungkinan landing tak akan bisa dilakukan dengan selamat karena saat itu angin berhembus sangat kencang sehingga bisa dipastikan pesawat akan kehilangan keseimbangan. Vikram kembali terbang ke atas dan menunggu perintah selanjutnya. Pihak menara kembali memerintahkan Vikram untuk mencobanya lagi, namun Vikram menolaknya. Vikram memutuskan mengambil landasan pacu nomor 34 dengan jarak yang lebih panjang. Namun yang menjadi permasalahannya, jarak pandang di sana sudah sampai di titik nol dan arah angin berlawanan dengan laju pesawat. Kemungkinan pesawat selamat sangat kecil karena dengan keadaan seperti itu bisa saja ekor pesawat robek terbakar dan pesawat akan jatuh dari landasan.
Sementara di pesawat, masalah baru kembali muncul. Fikran yang sangat kelelahan tak sadar jika dirinya sempat tertidur dan tak sadarkan diri. Tania pun panik dan membangunkannya. Sesaat kemudian Fikran sudah bersiap melakukan landing di landasan pacu nomor 34. Fikran kembali menutup matanya dan berkonsentrasi sambil berusaha menyesuaikan arah pesawat yang saat ini sudah terombang-ambing oleh angin. Dengan pengalaman dan kepintarannya, akhirnya Fikran pun berhasil menghentikan pesawat dengan selamat. Walaupun nyaris terjatuh dari landasan, semua penumpang bertepuk tangan dan berterima kasih kepada Fikran, termasuk seorang wanita tua bernama Nyonya Alma yang sangat yakin jika Fikran akan mengusahakan yang terbaik untuk mereka semua. Di bandara, Fikran dan Tania didatangi oleh dua orang petugas dari Badan Investigasi Penerbangan yang dipimpin oleh Tuan Narayan Veda. Ponsel mereka diambil untuk bahan penyelidikan. Beberapa saat kemudian, pengacara maskapai penerbangan Skyline Travel 7 bernama Radhika Roy mendatangi Fikran. Ia mengatakan agar Fikran tetap tenang dan tak perlu banyak bicara saat diinterogasi badan investigasi. Selanjutnya, baik Fikran ataupun Tania kemudian diinterogasi di ruangan yang berbeda. Mereka ditanyakan tentang semua yang telah terjadi di dalam pesawat. Dalam penggeledahan itu, mereka mengamankan cangkir kopi dan botol alkohol yang diminum Fikran saat di pesawat. Sementara di ruangan investigasi, Fikran mengakui jika ia tidak meminum alkohol selama penerbangan. Selesai dengan semua pemeriksaan, para petugas kemudian menemui Tuan Narayan Veda untuk memberikan laporan pemeriksaan yang baru saja mereka lakukan. Selanjutnya, Fikran yang hendak keluar dari bandara dikejutkan dengan telepon seseorang yang menyampaikan jika ibunya, yaitu Nyonya Alma, kini telah meninggal dunia karena terserang penyakit jantung saat menuju rumah sakit. Ia mengatakan jika Fikran adalah alasan utama yang membuat ibunya meninggal dunia. Raut wajah Fikran yang awalnya sedikit tegar kini menjadi sangat terpukul dengan kabar tersebut. Ia pun merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Sementara di Badan Investigasi Penerbangan, Tuan Narayan Veda mendengarkan semua percakapan di dalam pesawat melalui black box. Ia juga turun ke lapangan untuk mempelajari bagaimana pesawat melakukan landing. Dari semua percakapan antara Fikran dan Tania yang ia dengarkan melalui black box, ia memutuskan untuk melanjutkan kasus ini di persidangan. Di sisi lain, pemanggilan Fikran dan Tania ke pengadilan juga diketahui oleh Tuan Boman, pemilik maskapai penerbangan Skyline Travel 7. Ia khawatir jika Tuan Narayan sudah turun tangan dalam kasus ini, kemungkinan Fikran dan Tania bisa dinyatakan bersalah, dan hal itu bisa mengakibatkan saham perusahaannya ikut menurun. Ia pun meminta pengacara Radhika agar memberikan wejangan kepada Fikran dan Tania agar menjawab pertanyaan Narayan di persidangan sesuai seperti yang mereka arahkan. Singkatnya, hari persidangan pun tiba. Persidangan dihadiri oleh beberapa pihak yang terlibat, mulai dari pemilik perusahaan maskapai, awak pesawat, petugas menara Cochin dan Trivandrum, penumpang pesawat, dan yang lainnya. Tuan Narayan memulai pernyataannya dengan menyalahkan Fikran dalam bertugas. Ia menyebutkan jika Fikran tidak fokus ketika menerbangkan pesawat dengan alasan kelelahan. Hal itu tampak ketika sebelum penerbangan Fikran membaca detail informasi hanya memakan waktu 1 menit. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Fikran. Ia berkata jika ia tidak kelelahan dan dengan percaya diri, Fikran kembali menyebutkan detail informasi sebelum penerbangan yang masih diingatnya. Selanjutnya, Tuan Narayan memperlihatkan botol alkohol berjenis gin yang ditemukan di tempat sampah ruangan awak pesawat.
Tuan Narayan mengatakan jika alkohol tersebut telah dicampur di dalam secangkir kopi. Ia menuduh jika Fikran telah meminumnya, namun Fikran lagi-lagi menyangkalnya. Tuan Narayan meminta agar diadakan tes poligraf untuk membuktikan apakah Fikran berbohong atau tidak. Namun setelah tes itu dilakukan, perkataan Fikran ternyata benar. Sidang kemudian ditutup dan akan dilanjutkan besok hari. Pada sidang kedua, Tuan Narayan kini bertanya kepada Tania. Ia meminta agar Tania memberitahu apa yang ia ketahui tentang sosok Fikran. Tania mengatakan jika Kapten Fikran adalah pilot yang cerdas dan berdedikasi tinggi. Perkataan itu segera dibantah oleh Tuan Narayan. Ia menjelaskan jika tidak ada pilot berdedikasi tinggi yang tidur setelah pesawat lepas landas. Tuan Narayan kembali menekan Tania dengan beberapa pertanyaan. Ia mengatakan apakah Tania juga berselisih dengan Fikran saat hendak melakukan pendaratan. Tania sedikit gugup dalam menjawab. Ia pun mengatakan jika ia sepenuhnya setuju atas semua keputusan yang dibuat Fikran. Tuan Narayan juga memanggil seorang wanita yang tak lain adalah Anjali, wanita yang menemani Fikran saat di klub malam. Fikran akhirnya mengakui jika malam sebelum penerbangan ia sempat mengkonsumsi alkohol. Namun ia juga membantah jika pilot yang meminum alkohol 12 jam sebelum penerbangan tidak bisa diberikan sanksi. Tuan Narayan kembali melanjutkan pertanyaannya kepada Tania. Ia mengingatkan tentang percakapan antara Fikran dan Tania saat di pesawat. Hingga akhirnya ia pun menanyakan siapa yang mengantuk saat pesawat akan landing. Karena tertekan dengan beberapa pertanyaan dari Tuan Narayan, Tania pun menjawab jika Fikran sempat tertidur dan menutup matanya saat pesawat sedang landing. Tuan Narayan tampak puas dengan pernyataan itu. Tuduhan kelalaian kepada Fikran kini sudah jelas. Ia menganggap jika Fikran sama seperti burung unta yang ketika mendarat di pasir menutup kedua matanya karena ketakutan. Sidang kemudian ditutup dan dilanjutkan besok hari. Di malam hari, Fikran bersama istrinya mendatangi anak Nyonya Alma dan menyampaikan permintaan maafnya atas kelalaian yang telah ia lakukan. Esoknya persidangan kembali digelar. Sebelum Dewan Hakim memberikan vonis bersalah kepada Fikran, Fikran kemudian maju untuk menyampaikan hal yang terjadi sebenarnya. Di depan semua orang ia menyebutkan alasan mengapa ia memilih landasan pacu nomor 34 dan melakukan landing walaupun jarak pandang berada di titik nol. Dahulunya sebelum bekerja di Skyline, Fikran bekerja menerbangkan pesawat pribadi seorang kaya raya bernama Tuan Tarachan Ahluwalia. Pesawat mereka parkir di Bandara Trivandrum dan landasan yang sering digunakan adalah landasan pacu nomor 34. Karena kebiasaan tersebut, Fikran pun sudah tahu betul bagaimana kondisi dan rincian dari landasan itu. Dengan kata lain, alasan Fikran memilih melakukan landing di landasan itu bukan karena kebetulan, melainkan karena ia sudah hafal mengenai kondisinya. Untuk membuktikan perkataannya, ia meminta agar diizinkan melakukan hal yang sama dengan menggunakan mesin simulator. Ditemani Tuan Narayan di sampingnya, Fikran pun melakukannya. Flap steady. Clear for descent. Visual approach. Dan selesainya, Tuan Narayan sedikit tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sidang kembali dilanjutkan. Tuan Narayan Veda menyampaikan beberapa tuntutannya kepada Dewan Hakim.
Pertama, ia meminta agar Tuan Tripati diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pengatur lalu lintas pesawat karena kelalaiannya pesawat hampir saja mengalami kecelakaan. Kedua, ia meminta agar pengadilan mencabut lisensi penerbangan Fikran selama 3 bulan. Dan yang terakhir, ia meminta agar pihak pengadilan menyelidiki perusahaan maskapai Skyline 777 terkait persediaan bahan bakar yang digunakan selama penerbangan, dan bila perlu memberikan sanksi jika mereka ikut bersalah dalam kasus ini. Setelah persidangan selesai, Fikran mendatangi Tuan Narayan dan menanyakan mengapa ia harus mendapatkan hukuman, karena hal itu bisa menjadi noda dalam karirnya. Dengan tersenyum, Tuan Narayan menjawab, jika ia memberikan hukuman tersebut agar Fikran bisa mengingat kesalahan yang dibuatnya, dan kedepannya ia tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena selain kepintaran, sikap yang baik juga harus tertanam di dalam diri seorang pilot sejati. Ia juga menambahkan jika selama 40 tahun masa karirnya, ia baru menemukan pilot yang sangat berbakat, dan itu adalah Kapten Fikran. Di akhir film kemudian diungkapkanlah satu fakta, di mana Fikran yang melakukan tes poligraf tak terdeteksi jika ia sudah minum alkohol di pesawat, karena sebenarnya yang meminumnya adalah Mihika. Ia pun meminta agar Fikran tidak memberitahukan hal itu kepada pengadilan. Bersamaan dengan Fikran yang berjalan tegap meninggalkan bandara, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Buat kalian yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.